Nit. Nita. Nit. Nit. Kadi. Aduh, Nita. Nit. 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 Nita. Nit, kamu denger gak? Nit, ini kakak, Nit. Nit, turun. Nita. Nit, ini Kadi. Nit. Nit, kakak naik ya. Aduh. Kak, permisi, saya mau naik sekarang, Kak. Tolong pasangin ya. Sebentar ya, Mbak. Saya bantu ya, Mbak. Udah, Mbak, gak apa-apa. Biar saya aja. Mbak, sebentar, Mbak. Helmnya, Mbak. Jangan lupa sepatunya ya, Mbak. Oh iya. Mbak. Tunggu, Mbak. Ya, main kabur aja sih Mbaknya. Mbak, jangan lupa pegang. Jelas-jelas bukan kamu, Nit. Turun, Nit. Aku takut ada apa-apa. Kadi, ngapain kamu kesini? Nit, ayo ikut Kak turun. Enggak, Kak, aku nggak mau. Kakak pulang aja. Enggak, Kakak nggak akan pergi, Nit. Ayo kamu ikut sama Kakak. Nit, ayo pulang. Enggak, Kak, udah. Kakak nggak usah urusin aku. Kakak pergi aja. Enggak, nggak mungkin Kakak nggak urusin kamu. Kamu itu adiknya Kakak. Nit, nggak bisa, Nit. Kamu ayo pulang, Nit. Ini tuh bahaya. Kalau kamu ada apa-apa gimana, kamu jangan bikin Ayah sama Ibu khawatir. Jangan, pergi.
sengaja panjat tebing karena aku pengen celakain yang ada di dalam perut aku. Maksud kamu? Nit, maksud kamu apa? Aku hamil, Kak. Aku udah telat 2 minggu. Nit, kamu gak boleh kayak gitu, Nit. Kamu jangan berpikiran kayak gitu. Mungkin aja karena hormon. Terus mungkin karena pikiran. Kamu kecapean. Kamu juga kan habis operasi ginjal, Nit. Enggak, Kak. Tapi aku yakin kalau aku tuh hamil. Kenapa kamu bisa seyakin ini? Aku yakin karena... Aku gak mungkin hamil. Ya ampun. Nit. Kak, aku gak tahu harus gimana lagi. Kak, aku gak tahu harus gimana. Ya ampun. Nit, kamu nggak usah khawatir. Kakak nggak akan ninggalin kamu. Kita hadapin ini sama-sama, ya. Kakak nggak akan lepasin kamu. Kakak nggak akan lepasin kamu. Aku takut banget. Cepet. Kalian berdua tenang, ikut instruksi gua ya, jangan lihat ke bawah. Pelan-pelan kita turun, oke? Pegangan. Pelan-pelan, kalian tendang batunya, oke? Pelan-pelan, ngulurnya pelan-pelan. Kalian duduk dulu, kaki kalian kelurusin dulu ya. Aku ambil minum, oke? Minum dulu. Masih gemetaran? Ya lo pikir aja tadi kita diambang hidup dan mati tuh. Ya elah segitu doang. Cuman 50 meter loh itu. Nggak tinggi kok. Lagian untung kan ada gua. Jadi kalian berdua selamat. Makasih ya Mas, makasih banget. Kalau bukan karena Masnya mungkin kita udah mati. Sama-sama. Bagus, kamu pintar berterima kasih. Nggak kayak saudara lo ini. Makasih. Sama-sama. Bercanda. Lagian kita belum kenalan, tapi udah hampir mati bareng ya. Aneh lo, masih aja bisa bercanda. Kenapa harus serius sih? Cepet tua loh. Tuh, banyak kerutannya. Oh iya, Nona, salam kenal. Gua Jordan. Saya Diandra. Ini adik saya namanya Yunita. Diandra. Yunita.
Oke. Kalian boleh panggil pahlawan tanpa tanda jasa. Masnya hebat banget ya, nggak ada takutnya, udah biasa ya? Kenapa harus takut? Dan kalau aku jadi kalian sih, udah dikasih kesempatan buat hidup lagi, kalian itu harus senyum, bersyukur, berterima kasih. Terutama dia tuh. Oh iya, gimana kalau kita selfie, kita bikin before after hampir mati? Aneh banget. Aneh loh. Emang aneh dia, Kak. Kok cemberut? Senyum dong. Karena baru kejadian kali ini aja. Apa sih tadi? Sama talinya ya? Gimana kesan kejadian tadi? Aman, nggak ada korban. Oh, syukur deh kalau kayak gitu. Emang si Masnya nggak meriksa dulu apa tadi? Kok bisa sampai kayak gini? Iya ya? Nah, nggak tahu soal gitu-gituan. Lagian baru pertama kali ini kayak kecelakaan kayak gini. Untung aja sih selamat. Kamu sini. Iya, Bu. Ada insiden apa? Kok mereka ngomongin insiden? Tadi ada sedikit insiden, Bu. Ada pengunjung yang hampir jatuh, talinya mau putus. Tapi untungnya tidak ada korban. Hampir jatuh. Pak Jordan di mana? Beliau ada di lokasi, Bu. Makasih. Jordan? Ke Jordan, ada apaan sih? Kamu nggak apa-apa kan? Baik-baik aja kok, Mah. Mama sama Melisa tumbennya di sini. Dan Mama juga kenapa panik, Mah? Tadi pegawai kamu di bawah bilang ada insiden, ada tali hampir putus. Iya. Mereka tadi talinya hampir putus dan alhamdulillah selamat, Mah. Oh iya, kenalin ini Diandra, ini Yunita. Jadi mereka udah selamat dari insiden tadi, Mah. Jadi aman. Seriusan? Emangnya mereka nggak pakai pengaman? Pakai sih, tapi mereka kayaknya baru pertama kali ya naik tebing setinggi ini. Jadi wajar lah. Kok bisa? Selama ini nggak pernah loh ada kejadian kayak begini. Mungkin mereka kurang persiapan kali ya, Mah. Namanya juga pemula. Lain kali jangan diulang ya. Karena yang akan dirugikan tempat ini. Dan kamu juga Jordan. Harus tegas sama pengunjung yang tidak mau mengikuti aturan keamanan tempat ini. Karena nanti yang jelek bisa nama kita loh.
hamil. Yang ajar ini Tri, dia harus tanggung jawab. Ayo kita sekarang ke tempat dia. Dia harus tanggung jawab. Percuma Bu, jadi Fitri itu di penjara Bu. Ya tapi dengerin Ibu, tetap aja kita bisa datang ke keluarganya, terus kita minta tanggung jawab sama keluarganya. Gak bisa dia kayak gitu seenaknya. Sudah, cukup. Kenapa jadi malah ribut seperti ini? Sebaiknya sekarang kita cari jalan keluarnya. Eno masih ada jalan keluarnya ya, nggak ada. Satu-satunya jalan keluarnya, kita hanya bisa nikahkan Dimitri sama anak kita, itu aja jalan keluarnya. Nggak ada lagi jalan keluarnya. Tahu? Ada Bu? Emang ada nggak? Apa jalan keluarnya? Kandi, tolong carikan aku uang untuk singkirkan kandungan ini. Nit, aku ngerti kamu mungkin lagi marah, kamu lagi takut. Tapi kamu nggak boleh ambil keputusan pas kamu lagi emosi kayak gini, Nit. Tolong, Nit, jangan bikin rasa sakit kamu ngebunuh harapan yang mungkin tumbuh. Harapan apa, Kak? Hidup aku udah hancur. Aku juga gak bisa ngelahirin anak dari laki-laki yang gak pernah ngakuin aku, Kak. Nit, gimana pun juga, anak itu kan bagian dari kamu. Dia butuh kamu, Nit. Dia satu-satunya yang kamu punya. Satu-satunya di saat semuanya menghilang. Kamu gak boleh gitu. Nit, Stop! Kak, aku yang mengandung anak ini, bukan kamu. Jadi kamu gak akan pernah ngerti apa yang aku rasakan karena kamu gak pernah ngalamin. Semua tuh gara-gara calon suami kamu juga sih. Nit, Nit, kamu jangan nyakitin diri kamu sendiri kayak gini. Lepasin, Kak. Nit, taruh Nit dumbbellnya, Nit. Kamu jangan nyakitin diri kamu kayak gini, Nit. Tolong, Nit. Nit, jangan, Nit. Lepasin. Nit, enggak, lepasin. Enggak, Nit, kamu. Aku gak mau ada anak ini di perut aku, Kak. Enggak, gini caranya. Kakak gak mau kamu nyakitin diri kamu sendiri, Nit. Udah. Lepas, Kak. Diandra, Nita. Nit, lepasin dumbbellnya. Ayo, tolong ya. Aduh, kita di sini buat kamu, nak. Kita nggak akan ninggalin kamu. Iya, Ibu juga ada di sini buat kamu, Baby Yunita. Nit, kamu denger kan? Ada ayah, ibu, ada kakak. Buat apa kalian ada di sini untuk aku kalau aku yang harus menanggung semuanya? Karena aku harus jadi ibu dari anak ini, Kak. Kalau memang kamu takut untuk malu, biar kakak, Nit. Biar kakak aja yang jadi ibu dari anak itu. Maksud kamu apa, Kak? Gak perlu ada yang tahu kalau kamu lagi mengandung. Nita cukup bersembunyi sampai anak itu lahir. Setelah anak itu lahir, biar kakak yang akui kalau dia adalah anak kakak. Tanpa ayah. Gak perlu tahu orang-orang untuk kejadian sebenarnya. Hidup anak itu, biar kakak yang tanggung. Biar kakak yang mengurus dan jadi ibunya. Kakak janji akan bertanggung jawab. Kakak gak peduli, walaupun orang-orang berpikir kakak hamil di luar nikah, biar kakak yang menanggung semua malu. Gak apa-apa. Kamu boleh
boleh langsung lupain anak itu setelah anak itu lahir. Kamu bisa lanjutin hidup kamu. Tapi kakak mohon, tolong nih. Tolong jaga dia untuk 9 bulan ini. Nit, jangan pernah kamu berpikir untuk nyingkirin anak ini. Kakak mohon sama kamu, Nit. Izinkan dia untuk jadi anak kakak. Kakak mohon. Diandra, apa-apaan sih kamu? Kamu jangan bicara sembarangan seperti itu, nak. Gak apa-apa. Aku janji aku bisa bertanggung jawab. Kamu tolong jaga anak ini ya. Dia gak bersalah. Dia gak minta untuk ada. Tapi dia butuh cinta, Nit. Biar kakak yang jadi ibu dari anak ini.
perempuan itu lagi yang kirim. Iya Pak Adam. Gimana Pak? Pokoknya, apapun yang dia kirim, Bapak berikan kepada saya. Jangan sampai Dimitri yang menerima surat-surat itu. Dan untuk surat-surat yang lainnya, Bapak bakar aja. Saya juga minta satu hal. Jangan sampai Dimitri mengetahui hal ini. Baik Pak. Ingat ya. Iya Pak. Makasih Pak. Saya pamit Pak. Setelah semua yang perempuan miskin itu lakukan terhadap Dimitri, berani-beraninya dia masih mencoba mencari simpati. Jangan ngimpi. Setelah Ibu pikir-pikir dan keputusan Ibu, sebaiknya kita pindah keluar kota. Supaya kehamilan Yunita nggak ada yang tahu. Gimana menurut kamu, Diandra? Iya Bu, kalau gitu hari ini aku langsung resign ke tempat kerjaan. Kalian semangat ya kerjanya. Tetap berkabar ya, Di. Sukses di tempat baru ya, Di. Bye. Ada yang bisa dibantu, Mas? Iya, Diandra ada? Diandra baru aja resign hari ini. Resign hari ini? Saya permisi, Mas. Diandra, kenapa aku masih aja mikirin dia? Setelah semua yang dia lakuin ke aku. Sebodoh apa aku sebenarnya? Dim, maafin aku, Dim. Aku bener-bener gak pantas dapat maaf dari kamu. Kamu harus menderita di dalam sana karena kebohongan yang aku bilang. Diandra udah masukin aku ke penjara. Cintanya denganku cuma palsu. Bahkan mungkin gak pernah ada. Aku harus bisa singkirin cinta ini dari hatiku. Kamu menanggung dosa yang bukan kamu perbuat. Sekali lagi maafin aku, Dim. Aku harus pergi. Assalamualaikum.
Diandra. Permisi. Assalamualaikum. Ternyata bener dia udah pergi. Kamu pergi kemana sih, Di? Kenapa nggak pamit ke aku? Padahal harusnya ini jadi waktunya kita bisa bersama loh. Kita berjemur ya, Ayah? Sekalian olahraga. Ini Ayah, kentang-kentangan. Ayah, ini ayamnya enak deh. Minum dulu susunya buat bayi kamu. Ayah, kakinya masih suka keren-keren. Mau capek banget, mau hamil terus mau Sisa uang tabungan udah menipis. Aduh, mohon maaf ya Mbak. Untuk kali ini tidak menerima karyawan baru lagi. Mungkin lain waktu. Iya, nggak apa-apa. Makasih banyak. Nit, makan dulu Nit. Kakak udah siapin. Kami sudah membaca CV kamu. Kamu saya terima. Silahkan. Terima kasih. Ini untuk sedotannya. Mari. Tolong aku, Bu. Bu. Aduh, perut aku sakit, Bu. Terus ini kenapa aku basah? Bu, perut aku sakit banget. Ini air ketuban pecah. Ayah. Ya Allah, ini udah mau melahirkan. Harus cepat dibawa ke puskesmas. Ayo. Nit, ayo Nit. Ayo siapin kain-kain dulu ya. Iya, cepet ayah. Ayo, betul ayah. Ayo, bisa. Pelan. Ayo tasnya. Cantik banget. Nit. Nak, Bunda akan kasih nama untuk kamu Freya. Mulai sekarang, semua orang akan panggil kamu Freya. Karena Freya itu artinya Dewi Cinta. Bunda berharap kamu bisa membawa kekuatan, cinta, dan juga keberanian. Bunda yakin kamu bisa memberikan keindahan untuk orang-orang di sekitar kamu.
Cek, naon ada lihat Freya? Neng Freya? Tadi teh saya lihat dia lagi main di sungai deket jembatan. Hah? Aduh, makasih ya Cek. Freya! 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 Kang, punten. Ada lihat Freya? Ya, enggak teh, enggak lihat. Aduh. Freya! 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 Freya, nak! Freya! Freya! Ya ampun. Nak! Freya! Freya, ini Bunda, Freya! 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 Freya, ini Bunda, Freya! Ya ampun. Freya! Tolong! Bunda, Bunda! Freya? Freya? Bunda! Ya ampun! Freya! Ya ampun, nak! Kamu kok bisa di atas itu? Bunda, kenapa nangis? Sayangku ya pasti. Freya, udah buruan turun. Kamu kok bisa naik sendiri? Terus sendal kamu bisa ngapung gitu di sungai. Bunda pikir kamu tenggelam, tau nggak? Bunda takut kamu kenapa-napa, nak. Ini kan daerahnya angker. Udah sini turun, ayo turun. Masa Bunda percaya sih itu kan cuma mitos? Tapi sudah tahu Bunda. Bunda mau cari tahu ke soal sungai ini. Bunda kasih tahu kamu. Kamu kenapa nggak bisa dibilangin sih, nak? Ya udah terserah kamu deh. Kalau kamu nggak bisa Bunda kasih tahu lagi. Kamu bisa naik ya, kamu bisa turun kan? Kamu nyakitin hati Bunda, tahu nggak? Bunda kecewa sama kamu. Gak usah cari Bunda lagi. Bunda tunggu dulu Bunda. Kenapa sih jalannya cepet banget? Bunda. Bun maafin. Bun maafin. Bunda maafin. Aku kan lagi bercanda. Udahlah nak, Bunda capek. Kamu main aja sana. Bunda janji kok, Bunda gak akan nyariin kamu lagi, gak akan khawatirin kamu lagi. Bun, please maafin aku. Aku minta maaf. Aku gak bermaksud bikin Bunda marah. Iya, udah. Bunda udah maafin. Jangan buat lagi ya. Ini buat Bunda. Aku menelpon tadi buat ambil ini. Hari ini ada ulang tahun Bunda kan. Aku susah-susah menelpon mangga itu loh. Padahal banyak semut tuh aku udah gigitin. Bunda dari kemarin pengen rujak pakai mangga Bunda kan. Jadi aku cari mangga deh sebagai ulang tahun Bunda. Ya ampun, ini buat Bunda. Emangnya hari ini Bunda ulang tahun ya? Ya ampun nak, baik banget, makasih ya sayang. Tuh kan aku yakin Bunda lupa sama ulang tahun sendiri. Bunda seneng banget. Bunda nggak tahu kalau tadi kamu cari-cari mangga buat Bunda. Bunda udah kebawa emosi, soalnya Bunda khawatir takut kamunya kenapa-napa. Maafin Bunda ya nak. Gak apa-apa Bun, aku nanti kok kalau Bunda marah karena khawatir sama aku.
Bun maafin Pea. Pea cuma mau bikin Bunda senang. Bunda seneng banget. Kamu so sweet banget sih, Nak. Makasih banyak ya. Emang udah lama banget sih sebenarnya Bunda pengen ngerujak. Akhirnya dapet juga mangga muda di hari ulang tahun Bunda. Kita ngerujak yuk. Sama ulang tahun Bunda, aku sayang sama Bunda. Silakan. 7 tahun. Akhirnya aku bebas juga. Dimitri. Papa seneng banget. Akhirnya hari ini tiba, Dim. Aku juga, Pak. Dim. Wah. Mama dan Papa sehat kan? Sehat. Mama Papa sehat, sayang. Akhirnya kamu pulang. Aku pulang, Ma. Aku pulang. Kisahku yang cukup. Wah. Dimitri. Papa seneng banget. Akhirnya hari ini tiba, Dim. Aku juga, Pak. Dim. Wah. Mama dan Papa sehat kan? Sehat. Mama Papa sehat, sayang. Akhirnya kamu pulang. Aku pulang, Ma. Aku pulang. Melissa? Kamu bisa ada di sini? Papa sama Mama yang mengajak Melissa ke sini, Dim. Sebenarnya aku udah nunggu-nunggu hari ini dari lama banget, Dimitri. Maksudnya? Jadi, keluarga kita dan keluarga Melissa ini sering bertemu beberapa waktu ini. Selalu berkomunikasi dan akhirnya ada yang berubah. Ya, ini salah satunya. Salah satunya ini apa? Kita dijodohin. Jodohin? Iya, papa kamu sama papa aku. Katanya sih biar kamu gak sendirian pas keluar dari penjara. Dan kamu tenang aja. Aku siap kok nemenin kamu untuk mulai segala sesuatunya dari awal. Tapi kalau misalnya kamu belum siap, it's okay. Gak apa-apa kok. Aku cuma pengen ada di sini untuk kamu, Dimitri. Thanks, Mom.
Selamat datang kembali Pak Dimitri. Kami bangga Pak, Bapak bisa memimpin kembali perusahaan ini lagi. Terima kasih. Gak apa-apa deh, mantan api. Asalkan perawakannya kayak Pak Dimitri. Oke, saya butuh data bulan ini dan saya perlu tahu dan saya juga perlu progres dari setiap masing-masing divisi ya. Kamu juga berikan laporan keuangan perusahaan 2 bulan terakhir ya, biar Pak Dimitri lihat. Baik, Pak. Oke, kalau begitu kita bisa mulai meetingnya hari ini. Selamat pagi semuanya. Ada suara musik. Siapa yang main musik di kantor? Brother! Woo! Welcome back, yo! Anak kesayangan dari Bapak Adam sendiri. Sang pangeran favorit semuanya. Perkenalkan, ini adalah kakak saya, Mas Dimitri. Apa kabar, Mas? Hah? Sehat? How are you? Pit, lo 6 tahun masih aja nggak berubah ya. Biasa. Peter selalu suka cari perhatian. Apa? Buat perhatian. Jadi perhatian. Hei, aku kesini hari ini itu sebagai tamu kehormatan. Dan soal cari perhatian, cari panggung atau apapun itulah ya. Aku rasa itu nggak perlu deh. Karena seperti yang kalian tahu sekarang kan label aku udah megang 5 top artis di Indonesia. Jadi aku nggak butuh panggung, aku nggak butuh lagi cari perhatian. Justru hari ini aku di sini itu mau ngasih Mas Dimitri panggung karena dia udah balik, udah keluar dari penjara. Kamu ini kenapa sih? Suka sekali cari masalah. Cari masalah apa sih, Pak? Oke, sekarang semuanya dengar. Aku di sini gak mau cari masalah. Aku di sini itu mau ketemu Mas Dimitri. Oke, sekarang semuanya. Coba pikir ya, wajar nggak? Kakak saya baru keluar dari penjara karena kasus pembunuhan, ya. Dan biasanya apa? Orang yang kasus pembunuhan dan masuk penjara itu mental lagi apa? Lagi jatuh. Sebagai adik yang baik, saya berusaha untuk memberi penghiburan terhadap kakak saya sendiri. Apakah itu salah? Wajar kan? Wajar gak sih? Mbak, wajar mbak? Sih? Jangan sembarangan. Siapa bilang Dimitri jatuh? Dimitri nggak pernah jatuh. Kalau kamu mau nyari panggung, bukan di sini tempatnya. Di klub malam yang biasa kamu kunjungi. Mas, ini emang selalu galak gini bosnya? Kasihan banget ya. Jangan marah-marah gitu lah, nggak enak. Itu loh, anak kesayangannya baru keluar dari penjara. Ngeliat papanya marah-marah kayak gini. Gak akan enak. Gak enak buat Mas Dimitri.
Ri, kenapa sih kamu lagi kenapa? Ibu tuh nggak betah lagi tinggal di sini. Tiap hari ibu tuh ketemunya sama kebun teh, ketemu sama ayam, sama kambing, sama sapi, sama tetangga yang selalu cuma bisanya gosip aja. Itu maunya kenapa? Kan lebih nyaman tinggal di sini, lebih asik, lebih tenang dibanding tinggal di Jakarta. Ini maunya kembali ke Jakarta. Emangnya Mas nggak pernah ya rindu gitu, kangen gitu sama Jakarta? Nggak pernah ya kepengenan lagi balik gitu ke Jakarta? Pengen dong. Ibu, buat pindah balik ke Jakarta itu kan banyak yang harus dipikirin. Banyak juga yang harus dipertimbangin. Belum lagi uangnya. Kalau dipertimbangkan terus, nggak bergerak, itu namanya diam di tempat, nggak move on, ya. Kamu maunya tuh kamu nggak ada perkembangan sama sekali. Terus kamu nggak mikirin tuh yang di samping kamu. Kamu nggak mikirin sekolahannya, hah? Terus kalau misalnya si Freya ke sekolahan, terus diomongin sama orang, ih anak itu kan dia nggak punya ayah. Enak. Kamu kenapa? Gak apa-apa, biasa pusing sedikit. Freya, kamu itu udah sering tiba-tiba pusing kayak begini. Makanya jangan kebanyakan main kalau siang tidur. Ya, nanti kalau kamu sakit, kan yang repot siapa? Bunda. Iya kakek. Tante Nita kenapa itu Bun? Kok teriak-teriak? Bunda juga nggak tahu. Nita, kamu kenapa teriak-teriak? Nita, kamu kenapa teriak-teriak? Ibu, aku seneng banget. Ya, tapi kamu kenapa teriak-teriak? Ibu tuh nggak budek. Bu, aku dapat panggilan casting di rumah produksi Jakarta yang terbesar dan mereka minta aku untuk segera datang ke sana. Jadi kamu diterima. Tuh, ayah kamu lihat, Diandra kamu lihat, aura bintang adik kamu tuh benar-benar besar sekali, ya kan? Iya dong Bu, aku kan terlahir untuk sebagai bintang besar. Alhamdulillah, ayah seneng dengernya. Ini kabar baik buat kamu. Ayah doain kamu sukses, nak. Amin, makasih ayah. Ya udah kamu duduk sini, duduk, makan. Nit, itu artinya kamu harus ke Jakarta kan? Iya. Nah, ini adalah waktu yang pas. Jadi kita semuanya pindah ke Jakarta besok. Betul Bu, mending kita semua balik lagi ke Jakarta. Loh, tapi kan nggak bisa dadakan gini. Kita nggak punya persiapan apa-apa. Gimana mau besok berangkatnya? Nggak mungkin. Amira, Yunita, kalau memang Yunita harus pindah ke Jakarta, alangkah lebih baiknya kamu duluan aja ke sana sendiri ya. Oh, Bu, Mas kok kayak gitu sih? Gak bisa dong. Pokoknya kita pindah ke Jakarta, titik. Ya Allah, apa aku siap kembali ke Jakarta? Aku takut kembali ke sana. Semuanya mengingatkan aku kembali akan kenangan-kenangan menyakitkan itu. Rasanya berat untuk meninggalkan rumah ini. Jujur aku lebih nyaman di sini dibanding Jakarta. Kasihan Diandra. Dia malah harus kembali ke kota yang menyimpan seluruh dukanya. Ayah, kita jalan yuk. Mungkin gak kita bisa tinggal di tempat seperti ini lagi. Pasti bisa kok ayah. Bismillah ya Allah, semoga aku siap untuk kembali.
kembali lagi. Selamat datang. Wah, banyak banget gedung tingginya, bagus banget. Aku enak banget. Oh iya, kamu nyobain? Enggak, makanya belum habis. Gak apa-apa, cobain aja. Dek, kamu tuh kamu juga cobain. Gila. Cobain dikit. Iya. Kurang banyak, kamu belum cobain. Please, yang ini beneran. Dim, apa kabarnya ya kamu sekarang? Apa dia masih dalam tahanan? Baik-baik aja. Dim, Mama sama papaku mau ngajakin kamu, papa dan mama kamu buat makan malam bareng. Kamu bisanya kapan? Dim, are you okay? Kok kamu kelihatannya gelisah gitu sih? Terus dari tadi juga cuma ngangguk-ngangguk doang kayak boneka dashboard. Enggak, aku nggak apa-apa. Trip. Aku sekarang udah bebas, dan aku nggak akan tinggal diam, Diandra. Aku akan balas semua penderitaan yang udah kamu berikan ke aku. Bunda
Bunda, Papa di Jakarta kan? Papa tinggal di mana? Aku bahkan nggak tahu siapa ayah kamu sebenarnya, Freya. Tapi kalau bukan anak Dimitri, lalu siapa ayah kamu? Bun, kebiasaan ditanya mana bungok. Ya udah, Bunda siapa Papa Freya? Kisahku yang cukup. Bunda, Papa di Jakarta kan? Papa tinggal di mana? Aku bahkan nggak tahu siapa ayah kamu sebenarnya, Freya. Tapi kalau bukan anak Dimitri, lalu siapa ayah kamu? Bun, kebiasaan ditanya mana bungok. Ya udah, Bunda siapa Papa Freya? Nak, Bunda kan sayang banget sama Freya. Ada beberapa hal yang Bunda bisa ceritain dan ada beberapa hal yang Bunda belum bisa ceritain. Jadi Bunda nggak mau cerita. Emang kenapa? Jangan-jangan Papa penjahat. Sayang, kamu nggak boleh ngomongnya kayak gitu. Nanti Bunda janji Bunda pasti akan cerita sama kamu. Bunda cari waktunya ya, tapi nggak sekarang, Nak. Yaudah, kalau Bunda bilang siap cerita, aku tunggunya sampai Bunda siap. Gitu dong, anak kesayangan Bunda. Duh, baiknya. Wah, ada kupu-kupu lucu. Ya ampun, Dim. Anak itu. Lihat. Lihat apa sih? Gak ada apa-apa, Jim. Ya Allah! Astagfirullahaladzim. Hah? Kamu ngapain sih main pinggir-pinggir kayak gitu? Hah? Ngapain? Kalau kamu jatuh gimana? Repotin amat sih jadi anak. Maaf, Mama. Mira, jangan dimarahin dulu. Lihat tuh jadi mimisan. Ayah, kalau anak bandel kayak gitu mah harus dimarahin. Makannya aja nggak pinter. Apa sih yang kamu pinter nggak ada? Diem dong, jangan kayak cacing kepanasan. Iya, kamu tuh jangan bandel. Kalau diomongin tuh denger. Nit, udah. Sini, Nak, sini. Duduk dekat Bunda. Aduh, ya ampun. Udah deh, Freya kan juga udah minta maaf. Nak, sekarang kamu kepalanya agak menunduk sedikit, duduknya yang tegap. Bunda akan pencet pelan-pelan, kamu nafasnya dari mulut ya, Nak. Ya Allah, kenapa Freya belakangan ini sering begini? Kemarin dia juga sempat limbung. Sekarang sampai mimisan dan hampir jatuh. Nak, kamu kenapa? Gak apa-apa, biasa pusing sedikit. Dulu Freya kuat, ceria, jarang sakit. Sekarang kenapa jadi lemah? Kok tumben hari ini rame banget ya? Kita ke bawah aja yuk, Dim. Itu mereka.
Saudara-saudara semua, saya dan Dimitri harus menyelesaikan satu hal kecil. Kami izin beberapa menit. Tenang, acara ini akan segera kami lanjutkan. Pah, ini apa-apaan sih? Hah? Maksudnya apa-apa? Aku aja bahkan belum menyetujui soal perjodohan yang Papa bilang kemarin. Terus tiba-tiba Papa bikin acara sebesar ini tanpa kasih tahu ke aku. Karena ini yang terbaik buat kamu, Dimitri. Makanya Papa melakukan ini semuanya secepatnya. Pertunangan dan pernikahan. Yang terbaik apa? Ini hidup aku, bukan hidup Papa. Aku yang berhak nentuin. Justru karena ini hidup kamu. Hidup anak kesayangan Papa. Makanya Papa nggak mau kamu sampai melakukan kesalahan lagi. Sudah cukup. Waktu kamu terbuang karena penjara. Papa nggak mau kamu membuang waktu lagi. Sekarang waktunya kamu memulai hidup baru. Dengan perempuan yang gak aku cintai. Stop, Dimitri. Kalaupun kamu gak cinta, tetap gak pantas kamu berbicara seperti ini tentang dia. Apa kamu gak ingat? Saat kamu berada di sana, saat semua orang menjauh dari kamu, Melisa lah yang tetap ada. Saat kamu menjalani hari-hari berat kamu di sana, siapa yang setiap minggu mengunjungi kamu tanpa bosan? Siapa yang selalu membela kamu di depan media saat semua orang menuduh kamu, menghujat kamu dan ingin menghukum kamu? Siapa yang sudah membantu kamu untuk mendapatkan remisi dari 8 tahun menjadi 6 tahun? Dan siapa yang dengan setia dan tanpa lelah menunggu kamu pulang?